Koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Nilai dan Peran Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi model 4P mencakup peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah kaitannya antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan benih yang ditanam oleh petani, maka petani yang hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru, guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. Satu, sebagai pemimpin pembelajaran. Dua, sebagai coach bagi guru lain. Tiga, sebagai pendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. Dan 5. Penggerak komunitas praktisi. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak yang ada di dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. 2. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa mendapatkan emas berlian. Saya mendapatkan pencerahan bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut, gagal dalam mendidik sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan semua aspek terutama budi pekerti. 3. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang dia ampu. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Sekarang, saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Ibarat seekor ikan tidak harus mampu terbang. Seorang guru tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan murid belajar mereka juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. 4. Penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama, melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran. Dua,
melakukan pengimbasan kepada guru-guru terkait inovasi pembelajaran atau pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka.